Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang ungkapan kasih Bunda Maria kepada Bernadette Soubirous di Lourdes. Baik, kita masuk dalam bagian 1, yaitu sekilas kota Lourdes. Lourdes atau Lorda dalam bahasa Occitan adalah sebuah kota di Departemen Hautes-Pyrénées di Prancis. Kota ini merupakan tempat ziarah agama Katolik terbesar di Prancis. Kota ini terletak di selatan Prancis di kaki Gunung Pyrenees dan memiliki 17.000 penduduk. Kota ini menjadi terkenal karena situs keramat Katolik, yaitu Grotto atau Gua of Massabielle, di mana Santa Bernadette Soubirous diyakini telah menerima penglihatan Bunda Maria pada tahun 1858. Saat kita berkunjung ke Lourdes, kita bisa mengunjungi banyak tempat yang berbeda di sekitar kota, termasuk Basilika Notre Dame du Rosaire, Basilika Santo Pius ke-10, dan The Rosary Square. Di sini, para wisatawan bisa berdoa, merenung, dan mengikuti misa yang diadakan setiap hari. Lourdes juga memiliki keindahan yang sangat menakjubkan. Gunung Pyrenees yang menjulang tinggi di sekitar kota menawarkan pemandangan yang spektakuler dan dapat dijelajahi dengan berjalan kaki atau naik kereta api kecil. Bagian kedua adalah riwayat Bernadette Soubirous. Penampakan Santa Puan Maria dari Lourdes dialami oleh seorang gadis yang bernama Bernadette Soubirous yang tinggal di Lourdes di sebuah desa di Gunung Pyrenees di wilayah selatan Prancis. Maria Bernadette Soubirous adalah putri dari François Soubirous, seorang tukang giling, dan Louis Casterot, seorang binatu. Dia adalah anak tertua dari 9 bersaudara, lahir dari orang tua yang kurang mampu. Soubirous lahir pada tanggal 7 Januari 1844 di Lourdes, Hautes-Pyrénées, Prancis, dan dibaptis di gereja paroki setempat yang bernama Santo Pierre pada tanggal 9 Januari, tepat pada hari ulang tahun pernikahan orang tuanya. Sebagai ibu baptis adalah Bernarde Casterot, yaitu saudara perempuan ibunya. Soubirous adalah anak yang sering sakit-sakitan, dan mungkin karena ini tingginya hanya 140 cm. Dia terjangkit kolera saat masih balita dan menderita asma parah selama sisa hidupnya. Bagian ketiga adalah penampakan pertama Bunda Maria kepada Bernadette. Penampakan yang pertama itu terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 1858. Bernadette bersama saudara perempuannya, Twinette, dan juga teman mereka, Jean, diminta oleh ibu mereka untuk mencari kayu bakar. Sehingga mereka pergi hingga sampai di sungai Gave. Ketika Bernadette ditinggal oleh saudara dan temannya, ia mendengar suara gemuruh angin yang membuatnya menoleh ke arah rumpun mawar liar di mulut gua atau grotto di Massabielle. Dari sana muncul sosok gadis muda yang sangat cantik, berselimutkan cahaya, memakai pakaian dan kerudung putih, berikat pinggang berwarna biru, serta sebuah rosario. Bernadette lalu berlutut dan berdoa rosario bersama gadis itu. Anehnya, gadis itu hanya dapat dilihat oleh Bernadette, sedangkan saudara dan temannya tidak melihat penampakan tersebut. Gadis itu memintanya datang mendekat kepadanya, tetapi Bernadette tidak berani.
Ia tersenyum padanya lalu meninggalkannya. Bernadette menceritakan penampakan tersebut kepada ibunya. Sayangnya, ibunya mengira Bernadette hanya mengada-ngada, sehingga ibunya melarang Bernadette untuk kembali ke gua itu. Bagian keempat adalah kunjungan Bernadette berikutnya ke Gua Maria. Setelah Bernadette berhasil membujuk ibunya, pada hari Minggu tanggal 4 Februari 1858, Bernadette kembali ke gua itu bersama Toinette dan Jane serta sejumlah orang. Bernadette memerciki penampakan itu dengan air suci. Kalau ternyata penampakan itu berasal dari roh jahat. Gadis itu dalam kurung Bunda Maria hanya tersenyum. Sadar kalau gadis itu bukan roh jahat, Bernadette lanjut berdoa rosario bersama gadis itu. Awal kunjungan rutin 15 hari ke gua atau grotto pada tanggal 18 Februari 1858. Bernadette kembali lagi ke gua bersama dua orang wanita. Mereka membawa sebuah lilin yang sudah diberkati serta sebuah pena dan kertas untuk mencatat apa yang terjadi. Bernadette bertanya siapa sebenarnya gadis itu. Namun gadis itu hanya tersenyum. Dan gadis itu justru meminta agar Bernadette mengunjunginya secara rutin selama 15 hari berturut-turut. Gadis itu juga berkata ia tidak dapat menjanjikan kegembiraan di dunia ini kepada Bernadette, namun ada kegembiraan di akhirat. Bernadette senang sekali mendengarnya dan semakin senang ketika ibunya akhirnya mendukung untuk rutin mengunjungi penampakan gadis tersebut. Bernadette pun rutin mengunjungi penampakan gadis tersebut. Suatu ketika, gadis itu memberitahu Bernadette sebuah doa dan memintanya agar orang-orang untuk bertobat dan juga memberitahu Bernadette sebuah rahasia. Tetapi Bernadette tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. Kisah penampakan gadis itu semakin terkenal. Di hari Minggu, pada saat ke-6 kalinya gadis itu menampakkan dirinya kepada Bernadette dan ratusan orang berkumpul dan berlutut di sekitar grotto, gadis itu mengungkapkan pesan kasihnya. Berdoalah untuk orang-orang berdosa. Ia dikelilingi cahaya sampai ia menghilang. Pada hari penampakan itu hadir dua orang, yaitu dokter yang bernama Dr. Dosus. Ia memeriksa detak jantung Bernadette dan menyatakan detaknya normal. Namun seorang polisi bernama Dominic Jacomet membawa Bernadette ke kantornya dan menanyakan banyak hal. Dan polisi tersebut membuat catatan. Setelah selesai, polisi itu membacakan catatannya kepada Bernadette. Tetapi semua yang dicatat tidak benar. Ketika Bernadette menyatakan protes, polisi itu marah padanya. Kemudian pada penampakan ke-9, gadis itu berkata kepada Bernadette, "Minumlah dan basuhlah dirimu di mata air tersebut dan makanlah rerumputan yang kau lihat tumbuh di sana." Bernadette mengira bahwa air adalah air dari sungai Gave. Namun gadis itu menunjuk pada sebuah genangan air yang kotor. Bernadette menggali-gali genangan tersebut sampai mendapatkan cukup air untuk diminum. Ia juga memakan rumputan yang ada di sana seperti yang diperintahkan oleh gadis itu. Orang-orang melihat Bernadette yang mukanya kotor dianggap sebagai orang gila. Tetapi keesokan harinya, genangan itu mengalir menjadi mata air jernih dan segar. Orang-orang merasa takjub melihatnya.
Bagian kelima adalah mujizat pertama di tanggal 1 Maret 1858. Terjadinya mujizat. Seorang ibu rumah tangga bernama Catherine Latapi yang tangannya lumpuh akibat kecelakaan menjadi sembuh berkat mata air yang Bernadette gali. Mujizat ini membuat kisah penampakan dan mata air Lourdes ini menjadi semakin terkenal. Bagian keenam adalah permohonan sang gadis atau dalam kurung Bunda Maria di tanggal 2 Maret 1858. Keesokan harinya gadis itu berkata ke Bernadette, "Pergilah menemui seorang imam agar ia datang dengan sebuah prosesi dan membangun kapel di tempat ini." Kemudian Bernadette menyampaikan pesan ini kepada Pastor Piramale, pastor paroki Lourdes. Akan tetapi Pastor Piramale tidak langsung mengabulkan permohonan ini begitu saja. Pastor Piramale menyuruh Bernadette untuk bertanya siapa nama gadis yang ia lihat dalam penampakan itu. Pastor Piramale juga meminta bukti lain berupa mujizat berbunganya rumpun mawar liar di mulut gua Massabielle tersebut meskipun belum musimnya untuk berbunga. Bagian ketujuh, sang gadis hanya tersenyum di tanggal 3 Maret 1858. Bernadette bertanya lagi kepada gadis itu siapa nama yang sebenarnya. Namun gadis itu hanya tersenyum. Oleh karenanya, Pastor Piramale pun tidak memberi izin untuk pembangunan kapel seperti yang gadis itu inginkan. Bagian ke-8 adalah akhir dari kunjungan 15 hari ke gua di tanggal 4 Maret 1858. Inilah hari terakhir dari kunjungan rutin selama 15 hari yang dilakukan oleh Bernadette. 8.000 orang berkumpul di grotto. Semua memulai doa rosario. Ketika sampai peristiwa kedua, gadis itu datang. Bernadette dan gadis itu bercakap-cakap dan berdoa selama 1 jam. Setelah itu diulang pesannya kembali untuk membangun kapel. Bernadette bertanya lagi, siapa nama gadis itu? Namun ia tetap tidak menjawab. Rumput mawar liar di mulut gua juga tidak berbunga. Akan tetapi Bernadette masih ingin terus mampir ke gua untuk bertemu dengan penampakan gadis itu. Setelah itu ada 3 minggu tanpa kunjungan gadis itu. Orang-orang mulai mengganggu Bernadette dengan menanyakan mengapa tidak ada penampakan lagi. Sementara itu terjadi mukjizat. Seorang anak yang berumur 2 tahun yang sedang sekarat kembali sehat setelah direndam di mata air itu selama 15 menit. Bagian ke-9, aku adalah yang dikandung tanpa noda dosa di tanggal 25 Maret 1858. Pada tanggal 25 Maret adalah hari raya kabar sukacita. Bernadette bangun pagi dan mengikuti dorongan hatinya untuk pergi ke grotto. Wanita itu menungguku di situ. Kami berdoa rosario bersama. Lalu kutanyakan sampai 4 kali, siapakah namanya? Akhirnya ia menjawab, aku adalah yang dikandung tanpa noda. Dia tersenyum kepadaku lalu menghilang. Aku tak mengerti kata itu. Segera kuulangi kata-kata itu sepanjang jalan sampai aku bertemu dengan Pastor Piramale. Dan kukatakan kepada namanya itu, aku adalah yang dikandung tanpa noda. Pastor Piramale terkejut dan ia bertanya, tahukah kamu apa artinya? Aku menggeleng, tidak. Lalu bagaimana kamu dapat mengatakan apa yang tidak kau mengerti?
Aku mengulanginya terus di sepanjang jalan. Jawabku, ia tetap meminta didirikan kapel. Pastor itu menjadi pucat dan memperbolehkan aku pulang. Bertahun kemudian, ku ketahui bahwa malam itu, pastor menulis kepada uskup dengan hati yang penuh perasaan dan dengan air mata. Dan aku memutuskan bertanya ke Mademoiselle Estrade, apa artinya? Aku adalah yang dikandung tanpa noda. Ia menjelaskan bahwa Pius ke-9 telah memberlakukan kata-kata itu untuk Bunda Maria 4 tahun yang lalu pada tanggal 8 Desember. Bagian ke-10, penyegelan gua di tanggal 7 April 1858. Bernadette begitu senang bisa bertemu dengan Bunda Maria, sampai-sampai ia tidak sadar bahwa tangannya terkena api lilin yang ia pegang. Namun ajaibnya, tangannya sama sekali tidak terluka. Tak lama sesudah itu, pejabat daerah setempat menyegel tempat itu dan memasang barikade. Bagian ke-11 adalah penampakan terakhir di tanggal 16 Juli 1858. Pada tanggal 16 Juli setelah menerima komuni yang ketiga, Bernadette kembali ke grotto dan ia mulai berdoa rosario. Dan Bunda Maria berdiri dan tersenyum kepada Bernadette. Penampakan pada hari itu bersamaan dengan peringatan Maria Bunda Karmel, merupakan penampakan yang terakhir. Dari balik barikade, Bernadette berlutut menghadap ke arah gua. Aku merasa seperti berada di depan gua pada jarak yang sama seperti sebelumnya. Hanya Bunda Maria seorang yang aku lihat dan ia terlihat lebih cantik daripada sebelumnya. Kemudian ke bagian ke-12 adanya keputusan dari Komisi Keuskupan. Dr. Dusos membuat daftar kasus kesembuhan yang disaksikannya melalui penggunaan air dari mata air itu. Ia melaporkan fakta-fakta dan menyebutkan bahwa kasus-kasus itu tidak dapat dijelaskan secara medis. Di bulan Januari 1862, setelah mendengar permintaan dari Pastor Piramele atas perkataan dari Bernadette bahwa gadis itu mengaku aku adalah yang dikandung tanpa noda, dan penyelidikan mujizat kesembuhan dari Dr. Dusos, Komisi Keuskupan memutuskan, kami menyimpulkan bahwa Bunda Maria atau Bunda Allah yang menampakkan diri kepada Bernadette Soubirous pada tanggal 11 Februari 1858 dan pada hari-hari berikutnya. Maka kami bermaksud untuk membangun kapel di dekat grotto yang menjadi milik Keuskupan Tarbes. Kemudian bagian ke-13 adalah Basilika Lourdes. Gua itu menjadi terkenal dengan nama Gua Lourdes. Pada tanggal 18 Januari 1862, Uskup Tarbes, Monsignor Bertrand Server Lawrence, menyatakan bahwa mujizat yang terjadi sungguh nyata. Sebuah basilika pun dibangun untuk memenuhi pesan Bunda Maria. Bagian ke-14 adalah panggilan Bernadette. Panggilan hidupnya, Bernadette memilih menjadi seorang suster dan bergabung dalam komunitas Suster Caritas di Nevers. Pada tanggal 30 Oktober 1867, Bernadette mengucapkan kaul religius. Menurut kepala suster, Bernadette tidak cocok untuk tugas apapun karena kondisi tubuhnya yang sakit-sakitan, sehingga ditugaskan untuk bersih-bersih dan Bapak Uskup memberinya tugas untuk berdoa. Dan doa rosario menjadi cara hidup yang disenangi Bernadette. Bagian ke-15 adalah akhir hidup Bernadette. Bernadette meninggal karena komplikasi penyakit paru-paru yang sudah dideritanya sejak lama,
pada tanggal 16 April 1879 di usia 35 tahun. Namun setelah dimakamkan dan hendak digali 30 tahun kemudian, jenazahnya masih ada, tidak busuk dan tidak hancur sama sekali. Hanya rosario dan salib dalam genggaman yang berkarat. Ia dimakamkan kembali, namun penggalian berikutnya di tahun 1925, tubuhnya tetap tidak membusuk. Kemudian Bernadette dibeatifikasi pada tanggal 14 Juni 1925 di Roma oleh Paus Pius ke-11. Jenazahnya kini disimpan di dalam sebuah peti kaca. Bila kita melihat ke dalamnya, kita akan melihat sosok yang sedang tertidur seperti manusia biasa yang belum meninggal. Hingga kini, jenazah Santa Bernadette masih ada di kapel biaranya di Nevers, Prancis. Pada tanggal 8 Desember 1933, ia dikanonisasikan sebagai orang kudus dengan gelar Santa di Roma oleh Paus Pius ke-11. Semasa hidupnya, Santa Bernadette memang dikenal sebagai orang yang baik dan sabar, sekalipun sering sakit-sakitan. Sebagai hari raya atau pesta Santo Bernadette dirayakan setiap tanggal 16 April. Kini Lourdes menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat diminati. Beberapa pengunjung menginginkan perjumpaan dengan Bunda Maria dan beberapa menginginkan mujizat kesembuhan. Dari 3 juta orang yang mengunjungi Lourdes, 500.000 diantaranya adalah orang yang sakit yang mengharapkan kesembuhan. Hingga saat ini sudah 70 kasus kesembuhan yang dinyatakan sebagai mukjizat. Semua mukjizat yang terjadi ini menunjukkan betapa besarnya kasih Bunda Maria kepada kita yang terus mendoakan kita di hadapan Allah. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah pendampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette Soubirous. Semoga kita pun dapat datang ke Lourdes untuk berdoa bersama Bunda Maria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.